Hai Tuhanku, saya bersaksi bahwa Engkau adalah Zat yang Esa, tunggal dan tempat bergantung. Dan saya bersaksi bahwa orang yang berada di kubur ini adalah Rasul utusanmu dan kekasihmu. Saya membenarkan segala apa yang ia ajarkan. Wahai Allah, jika Engkau menerima keislamanku, maka cabutlah nyawaku sekarang juga. Tak lama kemudian, pendeta Yahudi tersebut terkulai jatuh dan meninggal dunia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan dimanapun kita berada selalu di dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala, dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Kita akan membawakan suatu cerita. Ada seorang pendeta Yahudi yang meninggal di makam Rasulullah SAW. Hari Sabat atau hari Sabtu saat ini adalah hari besar, di mana para pengikut yang kini dikenal sebagai kaum Yahudi dilarang melakukan aktivitas apapun kecuali untuk beribadah, berzikir, dan mempelajari kitab Taurat. Suatu ketika, seorang pendeta Yahudi yang tinggal di kota Syam mengisi hari Sabatnya untuk mengajarkan kitab Taurat. Sebelum mengajar, dia menelaah terlebih dahulu. Dia menemukan dalam Taurat tersebut ada ayat-ayat yang menyebutkan tentang sifat dan keagungan Nabi Muhammad SAW. Nabi yang diramalkan akan turun sebagai penutup para nabi-nabi, sebanyak 8 halaman. Ia segera memotong 8 halaman Taurat tersebut dan membakarnya. Saat itu memang Nabi SAW telah diutus dan telah tinggal di Madinah. Sementara itu, beberapa orang pemuka dan pendeta Yahudi telah melakukan indoktrinasi kepada jamaahnya bahwa Nabi Muhammad SAW adalah seorang pendusta. Jika ditemukan sifat dan cerita tentang dirinya dalam Taurat, mereka harus memotong dan membakarnya, karena itu merupakan ayat-ayat tambahan dalam Taurat yang tidak benar. Pendeta Yahudi dari Syam tersebut adalah pendeta yang pengikutnya terbilang banyak, bahkan ribuan, bahkan puluhan ribu. Pada hari Sabtu berikutnya lagi, ia juga mengisi harinya dengan melakukan kajian terhadap Taurat, dan ia menemukan lagi 16 halaman yang menyebutkan tentang keadaan dan sifat-sifat Nabi SAW. Seperti kejadian sebelumnya, ia memotong 16 halaman tersebut lalu membakarnya. Tentu kita tidak tahu pasti apakah memang kandungan Taurat seperti itu, atau memang Allah Subhanahu wa ta'ala telah menggiring pendeta Yahudi itu kepada hidayahnya, sehingga setiap kali dipotong akan muncul secara ajaib atau mukjizat pada halaman lainnya lebih banyak dan lebih lengkap tentang keadaan Nabi Muhammad SAW. Tetapi beberapa kali pengalaman kajiannya dan memotong lembaran-lembaran tersebut telah memunculkan rasa penasaran dan keingintahuannya yang besar kepada Nabi SAW. Bahkan kejadian tersebut seakan-akan sifat-sifat dan keadaan beliau telah melekat di kepalanya, dan seperti mengenal beliau sangat akrab, ia datang kepada murid-muridnya lalu mengutarakan ingin menjumpai Muhammad. Tentu ini sangat berat bagi murid-muridnya, karena perjalanan dari kota Syam ke Madinah tidaklah dekat, membutuhkan waktu 1 bulan jika menggunakan unta. Setidaknya dia harus meninggalkan 8 pertemuan untuk mengajar murid-muridnya. Maka murid-muridnya mesti tidak mengizinkannya untuk berjumpa dengan Muhammad SAW. Ia seorang pembohong besar yang tinggal di Madinah. Kata salah seorang muridnya, lebih baik engkau tidak melihatnya dan dia tidak perlu melihat engkau, karena siapapun yang berjumpa dengannya pasti akan tunduk kepadanya. Jika engkau pergi, lantas siapa yang mengisi pengajian di tempat ini? Kata murid-muridnya. Maka pendeta Yahudi itu pun mengurungkan niatnya. Tetapi pendeta Yahudi yang telah melihat dengan ilmu yakin tentang keadaan Nabi SAW ini
tampaknya tidak mudah begitu saja dipengaruhi oleh murid-muridnya. Seakan ada kerinduan yang menggumpal kepada sosok Muhammad yang belum pernah dikenal dan ditemuinya itu. Kerinduan yang memunculkan kegelisahan yang tidak akan bisa hilang kecuali bertemu langsung dengan sosok imajinasi dalam pikirannya tersebut. Lalu minggu berikutnya, ia berkata dengan tegas kepada murid-muridnya, "Demi kebenaran Taurat yang diturunkan kepada Musa alaihissalam, janganlah kalian menghalangi aku untuk mengunjungi Muhammad." Dengan tekad yang begitu kuat, mereka pun murid-muridnya tak mampu lagi menghalangi langkahnya untuk bertemu dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di Madinah. Pendeta Yahudi ini pun mempersiapkan kendaraan dan perbekalannya dan langsung memacunya mengarungi padang pasir tanpa menunda-nunda lagi. Beberapa hari berjalan, siang dan malam terus saja berjalan, hingga akhirnya ia memasuki kota Madinah. Lalu pendeta itu bertemu dengan seorang lelaki gagah dan tampan berbaju putih. Saking tampannya, ia langsung berpikir bahwa inilah Muhammad, dan mirip gambaran yang diperolehnya dalam Taurat. Ia mengucapkan salam, "Assalamu alayka ya Muhammad," dan berkata, "Apakah engkau Muhammad?" Orang tersebut adalah sahabat Salman Al-Farisi. Sahabat Salman Al-Farisi tidak segera menjawab, bahkan ia segera menangis mendapat pertanyaan tersebut, sehingga membuat pendeta Yahudi ini terheran-heran. Kemudian sahabat Salman Al-Farisi menjawab, "Saya adalah pesuruhnya Muhammad." Memang hari itu setelah 3 hari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wafat dan jenazahnya beliau baru dimakamkan kemarinnya, sehingga pertanyaan seperti itu mengingatkannya kepada beliau dan membuat sahabat Salman Al-Farisi menangis. Kemudian pendeta Yahudi itu berkata, "Di manakah Muhammad?" Sahabat Salman Al-Farisi berpikir cepat. Kalau ia berkata jujur bahwa Nabi Muhammad SAW telah wafat, mungkin pendeta ini akan pulang. Tetapi kalau ia berkata masih hidup, maka ia berbohong. Maka sahabat Salman Al-Farisi pun berkata, "Marilah aku antar engkau kepada sahabat-sahabat beliau." Sahabat Salman membawa pendeta Yahudi tersebut ke masjid. Di sana para sahabat tengah berkumpul dalam keadaan sedih. Ketika tiba di pintu masjid, pendeta Yahudi ini berseru agak keras, "Assalamu alayka ya Muhammad." Ia mengira Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ada di antara kumpulan para sahabat tersebut. Tetapi sekali lagi ia melihat reaksi yang mengherankan. Beberapa orang pecah tangisnya, beberapa lainnya makin sesegukan, dan kesedihan makin meliputi wajah-wajah mereka. Salah seorang sahabat berkata, "Wahai orang asing, siapakah engkau ini? Sungguh engkau telah memperbaharui luka hati kami. Apakah kamu belum tahu bahwa beliau telah wafat 3 hari yang lalu?" Seketika pendeta Yahudi tersebut berteriak penuh kesedihan, "Betapa sedih hariku, betapa sia-sia perjalananku. Aduhai, andai saja ibuku tidak pernah melahirkan aku. Andai saja aku tidak pernah membaca Taurat dan mengkajinya. Andai saja dalam membaca dan mengkaji Taurat, aku tidak pernah menemukan ayat-ayat yang menyebutkan sifat-sifat dan keadaannya. Andai saja aku bertemu dengannya setelah aku menemukan ayat-ayat Taurat tersebut, tentu tidak akan sesedih ini keadaanku." Pendeta Yahudi tersebut menangis terseduh-seduh, tenggelam dalam kesedihannya sendiri. Seakan seperti teringat sesuatu, tiba-tiba ia berkata, "Apakah Ali berada di sini, sehingga ia bisa menyebutkan sifat-sifatnya kepadaku?" "Ada," kata Ali bin Abi Thalib sambil mendekat kepada pendeta Yahudi tersebut. "Aku menemukan namamu tercantum dalam kitab Taurat bersama Muhammad. Tolong engkau ceritakan kepadaku ciri-ciri beliau Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Sahabat Ali bin Abi Thalib berkata, "Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tidak tinggi dan tidak pendek.
Kepalanya bulat, dahinya agak lebar, kedua matanya tajam, kedua alisnya tebal. Bila beliau tertawa, keluar cahaya dari sela-sela giginya. Dadanya berbulu, telapak tangannya berisi, telapak kakinya cekung, lebar langkahnya, dan di antara dua belikat beliau ada tanda khatamun nubuwah. "Engkau benar wahai Ali," kata pendeta Yahudi itu. "Seperti itulah ciri-ciri Nabi Muhammad yang disebutkan dalam kitab Taurat. Apakah masih ada sisa baju beliau sehingga aku bisa menciumnya?" "Ada," kata sahabat Ali bin Abi Thalib. Kemudian ia meminta tolong kepada sahabat Salman Al-Farisi untuk mengambil jubah beliau yang disimpan Fatimah Az-Zahra, putri kesayangan Nabi SAW. Sahabat Salman segera bangkit menuju tempat kediaman Fatimah Az-Zahra. Di depan pintu rumahnya, ia mendengar tangisan Hasan dan Husain, cucu kecintaan Rasulullah SAW. Sambil mengetuk pintu, sahabat Salman Al-Farisi berkata, "Wahai tempat kebanggaan para nabi, wahai tempat hiasan para wali, siapakah yang mengetuk pintu orang yatim?" kata Sayyidah Fatimah menyahut dari dalam. "Saya, Salman," kata sahabat Salman Al-Farisi. Kemudian ia menyebutkan maksud kedatangannya sesuai yang dipesankan oleh sahabat Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. "Siapakah yang akan memakai jubah ayahku?" kata Sayyidah Fatimah sambil menangis. Sahabat Salman Al-Farisi menceritakan peristiwa berkaitan dengan pendeta Yahudi tersebut. Lalu Sayyidah Fatimah mengeluarkan jubah Rasulullah SAW yang mulia dan terdapat 7 tambalan dengan tali serat kurma dan menyerahkannya kepada sahabat Salman. Ia membawa jubah tersebut ke masjid dan menyerahkannya kepada sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Sahabat Ali radhiyallahu an menerima jubah tersebut dan menciumnya. Sembab matanya karena haru dan tangis. Jubah Rasulullah SAW tersebut beredar dari satu sahabat ke sahabat lainnya yang hadir. Mereka menciumnya dan banyak yang menangis karena haru dan rindu kepada Nabi SAW. Dan terakhir jatuh ke tangan pendeta Yahudi tersebut. Pendeta Yahudi ini mencium dan mendekap erat jubah Nabi SAW dan berkata, "Betapa harumnya jubah ini." Dengan tetap mendekap jubah tersebut, pendeta Yahudi ini mendekat ke makam Rasulullah SAW, kemudian menengadahkan tangannya dan kepalanya ke langit dan berkata, "Wahai Tuhanku, saya bersaksi bahwa Engkau adalah Zat yang Esa, tunggal dan tempat bergantung. Dan saya bersaksi bahwa orang yang berada di kubur ini adalah Rasul utusanmu dan kekasihmu. Saya membenarkan segala apa yang ia ajarkan. Wahai Allah, jika Engkau menerima keislamanku, maka cabutlah nyawaku sekarang juga." Tak lama kemudian, pendeta Yahudi tersebut terkulai jatuh dan meninggal dunia. Sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an dan para sahabat lainnya radhiyallahu anhum segera memandikan dan mengurus jenazah pendeta tersebut yang telah menjadi muslim dan memakamkannya di Baqi'. Pendeta Yahudi ini bukanlah termasuk sahabat Nabi SAW, tetapi kecintaan dan kerinduannya kepada Nabi SAW tak kalah dengan para sahabat lainnya. Walau ia belum pernah bertemu langsung dengan beliau, pantaslah kalau ia dimakamkan di Baqi' disandingkan dengan para sahabat beliau yang lainnya. Sampai disinilah cerita kita kali ini. Mudah-mudahan riwayat kisah ini menambah kecintaan kita kepada Rasulullah SAW, dan mudah-mudahan kecintaan kita diakui oleh baginda Nabi kita Muhammad SAW. Karena Nabi kita SAW bersabda, "Yuhsyarul mar'u ma'a man ahab." Seseorang akan dikumpulkan di hari kiamat nanti bersama orang yang dia cintai. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.